Pada tahun 1800-an, sejumlah artefak super kuno dengan simbol aneh ditemukan di Pulau Paskah. Itu loh, pulau kecil yang mungkin pernah kamu dengar dengan patung-patung besar yang disebut moai. Simbol-simbol ini tampaknya semacam tulisan, tapi belum ada yang bisa memahami artinya. Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat jika kita bisa memecahkan kodenya, kita mungkin bisa mengungkap rahasia di balik kehancuran masyarakat Pulau Paskah kuno. Jadi, yuk kenakan topi detektif dan mulai menyelidiki. Tulisan misterius ini disebut Rongo-Rongo dan ditemukan oleh seorang pria Prancis pada abad ke-19. Dia menemukan 26 tablet kayu yang dipenuhi tulisan hieroglif aneh saat melakukan perjalanan ke pulau ini di tahun 1864. Penduduk asli sepertinya menggambar hewan-hewan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di atas papan-papan tersebut menggunakan batu-batu tajam dan memberi masing-masingnya nama yang unik. Menurutnya, gambar-gambar ini cukup keren dan dia menduga itu mungkin bagian dari sistem penulisan kuno. Ada fakta menarik lain tentang Rongo-Rongo. Nama ini berasal dari bahasa lokal Pulau Paskah yang berarti melafalkan, menyerukan, atau melantunkan. Tablet kayu berisi tulisan-tulisan ini tidak dalam kondisi sempurna saat ditemukan. Beberapa di antaranya sudah lapuk, terbakar, atau rusak. Tulisan ini juga ditemukan pada sebuah patung manusia burung dan 2 ornamen lainnya. Kata-kata itu ditulis di sela-sela garis pada tablet. Beberapa di antaranya bahkan berlekuk dengan banyak tulisan di dalam celah-celah yang terbentuk dari lekukannya. Gambar-gambarnya sendiri berbentuk seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan bentuk-bentuk geometris. Sungguh beragam. Ada satu hal yang menarik. Setiap simbol yang memiliki kepala menghadap ke atas, baik itu lurus, ke depan, maupun ke kanan, orientasi tulisan itu sendiri aneh. Menurut tradisi setempat, alat yang digunakan untuk membuat ukiran adalah serpihan obsidian atau gigi hiu kecil. Mengartikan huruf-huruf ini telah terbukti cukup memusingkan. Ada 3 hambatan besar yang menyulitkan, yaitu jumlah keseluruhan teks yang terbatas, kurangnya ilustrasi dan konteks untuk membantu kita memahaminya, serta fakta bahwa bahasa yang digunakan pada tablet tersebut tidak dikenal. Beberapa orang bahkan berpikir aksara ini bukanlah tulisan, melainkan lebih seperti simbol-simbol indah yang nggak mengandung bahasa tertentu. Ada juga yang berpendapat simbol-simbol ini mungkin digunakan sebagai alat bantu mengingat atau hanya sebagai hiasan. Dari ukiran yang begitu rapi pada tablet tersebut, terlihat jelas bahwa orang-orang yang membuatnya ingin menyampaikan sebuah pesan. Entah apapun itu, kita mungkin gak akan pernah tahu apakah pesan itu hanya untuk seru-seruan atau menyampaikan kisah-kisah penting dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para peneliti sudah cukup lama bergelut dengan aksara kuno ini, tapi sepertinya baru-baru ini ada sedikit perkembangan. Mereka meneliti tablet-tablet ini menggunakan berbagai teknik keren, seperti penanggalan radiokarbon, dan menemukan tablet-tablet ini dibuat antara tahun 1810 dan 1870 dari kayu lokal. Salah satu tablet khususnya sudah sangat usang, tapi para ilmuwan membuat model 3 dimensinya dan berhasil menemukan beberapa tulisan tersembunyi yang nggak terlihat sebelumnya. Salah satu peneliti bilang mereka menemukan beberapa pola lekukan yang mungkin digunakan untuk menulis, sama seperti menggambar garis pada selembar kertas kosong untuk memastikan tulisan kita benar-benar lurus. Aksara super misterius lainnya yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan adalah aksara lembah Indus. Aksara ini terdiri dari sekumpulan simbol yang digunakan oleh peradaban lembah Indus kuno, tapi para ahli belum sepenuhnya yakin soal maknanya. Pertama, simbol-simbolnya sangat pendek, jadi sulit untuk mengetahui apakah itu mewakili sebuah sistem bahasa yang lengkap. Selain itu, gak ada tulisan lain yang serupa sebagai pembanding. Beragam prasasti dari berbagai periode juga menunjukkan bahwa bahasa ini tidak banyak berubah seiring waktu. Beberapa orang berpikir tulisan ini mungkin gak berhubungan dengan bahasa sama sekali, sementara yang lain berpikir tulisan ini mungkin bagian dari rumpun bahasa Dravida, yaitu bahasa khas Asia Selatan. Para ahli bahasa juga sudah berabad-abad berusaha memahami hieroglif misterius yang ditinggalkan oleh suku Maya pada monumen, tembikar, dan buku-buku dari kulit kayu.
Seiring dengan makin banyaknya simbol-simbol kuno ini yang berhasil diterjemahkan, kita bisa semakin memahami aspek-aspek sosial dan sejarah peradaban Maya. Sekian lama, banyak ahli yang mengira aksara Maya bukanlah sebuah bahasa sama sekali. Tapi siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tulisan-tulisan itu sangat rumit dan menarik secara visual. Tapi berkat karya terobosan seorang ahli etnologi di tahun 1950-an, kita sekarang tahu bahwa aksara ini bersifat fonetik. Ini adalah cara mengeja kata-kata di mana setiap huruf mewakili suara yang dihasilkan saat kita mengucapkannya dengan keras. Karena semakin banyak ahli bahasa mulai tertarik dengan aksara pada tahun 70 dan 80-an, semakin jelas bahwa aksara tersebut adalah sistem penulisan yang lengkap, sehingga bisa mengekspresikan kalimat yang diucapkan dengan jelas. Tapi masih banyak yang perlu diterjemahkan. Dengan banyaknya ukiran dan prasasti yang masih menunggu untuk diterjemahkan di balik reruntuhan dan lemari museum, nggak ada yang tahu rahasia apalagi yang akan kita temukan dari peradaban yang menakjubkan ini. Pada tahun 1908, seorang arkeolog Italia pergi berpetualang ke reruntuhan istana kuno di pantai selatan Kreta, Yunani. Di antara debu dan abu di ruang penyimpanan bawah tanah, dia menemukan sesuatu yang cukup keren. Sebuah cakram berwarna keemasan yang nyaris masih utuh. Cakram ini telah menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah arkeologi, namanya Cakram Phaistos. Ini sebuah lempengan tanah liat besar yang di kedua sisinya dihiasi simbol-simbol aneh yang melingkar searah jarum jam menuju ke tengah. Simbol-simbol ini adalah piktogram yang menunjukkan berbagai macam hal, seperti orang yang sedang berjalan, kepala bertato, helm, panah, belenggu, kucing, elang, dan banyak lagi. Tapi permasalahan utamanya adalah belum ada yang bisa menerjemahkan simbol-simbol itu. Sudah banyak ahli yang mencoba menerjemahkan, tapi sejauh ini belum ada yang berhasil. Diduga simbol-simbol itu mungkin merupakan bagian dari linear A, yaitu aksara yang nggak berhubungan dengan satupun bahasa yang dikenal. Tapi beberapa ahli berpendapat simbol-simbol itu mungkin penulisan suku kata yang berhubungan dengan berbagai bahasa lain, seperti bahasa Yunani Homeros atau Indo-Eropa. Ribuan tahun lalu ada sebuah budaya Eropa misterius yang disebut budaya Vinca. Masyarakat ini sangat keren, sampai bahkan punya sistem penulisan sendiri yang masih jadi salah satu yang tertua di dunia. Tapi ada satu kendala di sini, mungkin kamu sudah bisa menebaknya, yaitu belum ada yang bisa menerjemahkan aksara mereka. Budaya Vinca berjaya ribuan tahun lalu dan berlokasi di wilayah yang sekarang merupakan bagian Eropa Timur. Namanya diambil dari desa Vinca yang terletak nggak jauh dari Beograd di tepi sungai Danube. Baru-baru ini sebuah tim arkeolog Bulgaria menemukan prasasti berusia 7.000 tahun yang ditulis dalam aksara Vinca. Ini adalah prasasti tertua dari jenisnya di Eropa. Simbol-simbolnya diukir pada ubin keramik dan para peneliti meyakini prasasti ini memuat informasi tentang kalender lokal dan peristiwa-peristiwa penting. Budaya Vinca sangat maju, mereka bahkan tahu cara menulis di atas tanah liat basah menggunakan benda tajam. Memang terkesan remeh di zaman sekarang, tapi ini sangat luar biasa untuk ukuran masyarakat yang hidup ribuan tahun silam. Manuskrip Voynich juga menimbulkan perdebatan di antara para ahli bahasa dan sejarawan. Apakah buku tua ini bukti adanya peradaban yang sudah lama terlupakan atau hanya sekedar prank? Manuskrip ini penuh dengan teks yang bahkan pemecah kode paling cerdas sekalipun belum bisa mengartikannya. Ditulis pada abad ke-15, manuskrip ini ditemukan oleh seorang pedagang buku bernama Wilfrid M. Voynich pada tahun 1912. Karena itulah namanya dipakai. Kalau ini benar hanya rekayasa, isinya sangat meyakinkan. Tulisan tangannya sangat indah dan bahkan ada pola-pola dalam teksnya yang serupa dengan bahasa-bahasa lain.